Iris adalah bagian mata berwarna yang berfungsi seperti diafragma pada kamera, yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan menyebarkan atau mengecilkan pupil. Fungsi utama lainnya adalah menentukan warna mata serta memberi pola unik yang bisa digunakan untuk identifikasi biometrik dan diagnosa medis. Selanjutnya ada pupil. Adalah lubang hitam bundar di tengah mata yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata untuk penglihatan. Selanjutnya ada ligamen mata. Ligamen mata ini adalah pita jaringan ikat atau fibrosa kuat yang berfungsi menopang dan menjaga posisi serta stabilitas struktur mata seperti menempelkan kelopak mata ke tulang, menjaga bola mata pada posisinya atau menahan lensa pada tempatnya. Retina adalah lapisan saraf tipis di belakang mata yang berfungsi menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak untuk membentuk penglihatan. Terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Retina bertanggung jawab untuk melihat detail dan penglihatan samping serta dalam gelap. Gangguan pada retina dapat menyebabkan masalah penglihatan serius, bahkan kebutaan. Sklera adalah bagian putih keras pada bola mata yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga bentuk mata. Letaknya di lapisan luar menyelimuti seluruh bola mata kecuali bagian depan yaitu kornea, tersusun dari jaringan ikat padat berisi kolagen dan elastin. Fungsinya meliputi perlindungan, mempertahankan bentuk mata, dan tempat melekatnya otot penggerak bola mata. Warnanya putih namun tampak kebiruan pada anak-anak atau kekuningan pada penderita ikterus. Selanjutnya yaitu lensa mata, yaitu struktur bening elastis dan berbentuk bikonveks atau cembung ganda yang terletak di belakang pupil dan iris. Lensa berfungsi memfokuskan cahaya agar jauh tepat pada retina. Yang kedua yaitu memfokuskan cahaya yang masuk ke mata agar terbentuk bayangan jelas di retina. Yang ketiga yaitu mengatur jarak fokus. Yang keempat, membantu pembentukan bayangan terbaik dan nyata di retina dan kemudian diterjemahkan oleh otak menjadi gambar yang benar. Koroid adalah lapisan pembuluh darah yang terletak di antara retina dan sklera atau lapisan putih mata. Koroid adalah lapisan pembuluh darah di mata yang berfungsi memberi nutrisi pada retina dan menyerap cahaya berlebih. Fungsi koroid yang pertama, memberi nutrisi dan oksigen pada retina, terutama lapisan luar retina. Yang kedua, menyerap cahaya berlebihan agar tidak memantul di dalam bola mata dan mengganggu penglihatan. Selanjutnya yaitu kornea. Adalah lapisan terdepan mata yang transparan dan berbentuk seperti kubah. Fungsinya adalah membiaskan dan memfokuskan cahaya masuk ke mata untuk penglihatan yang jelas serta melindungi bagian dalam mata dari kotoran, bakteri, dan sinar ultraviolet. Selanjutnya adalah hyoid kanal. Hyoid kanal adalah saluran bening di tengah badan vitreous mata yang pada janin berisi arteri hyoid yang menyuplai darah ke lensa berkembang. Tetapi setelah lensa sempurna, arteri ini menyusut dan kanal tersebut berisi limfa serta menjadi struktur sisa yang mungkin terlihat pada mata dewasa tanpa fungsi. Selanjutnya adalah operculus muscle eye atau otot superior pada mata yang berfungsi untuk mengangkat bola mata ke arah atas atau superior atau menjaga posisi bola tetap stabil saat menggerakkan kepala. Bintik buta atau blind spot. Ini adalah gambarnya. Terletak di titik di retina tempat saraf optik keluar dari mata, berfungsi sebagai tempat keluarnya sinyal visual ke otak, namun tidak ada fotoreseptor di sini, jadi tidak bisa mendeteksi cahaya. Selanjutnya adalah vitreous atau badan vitreous. Ini gambarnya. Terletak pada gel bening yang mengisi ruang terbesar di antara lensa dan retina, berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata, melindungi retina dan transparansi, atau memastikan cahaya lewat tanpa hambatan ke retina. Selanjutnya ada optic nervous atau saraf optik yang berfungsi untuk mengirimkan informasi visual dari mata ke otak. Selanjutnya adalah lower rectus muscle atau otot rectus inferior.
adalah otot ekstraokuler yang merupakan salah satu dari 4 otot rectus yang mengendalikan pergerakan bola mata. Terutama bertanggung jawab untuk menggerakkan mata ke bawah atau depresi. Otot ini menempel pada bagian posterior bawah bola mata dan berasal dari dasar cincin tendon komunis atau annulus zinc di rongga mata. Fungsi utamanya ada 3. Pertama, depresi bola mata, yaitu gerakan mata ke bawah atau pandangan ke bawah. Yang kedua, ada aduksi, yaitu membantu gerak mata ke arah medial atau garis tengah tubuh. Yang ketiga, yaitu ekstorsi, adalah sedikit memutar bola mata. Selanjutnya, pada bola mata ada arteri dan vena, yaitu arteri ophthalmicus dan arteri retina centralis, yaitu arteri yang bercabang dari arteri ophthalmicus. Fungsinya yaitu memasok darah ke masing-masing mata. Demikian pula vena ophthalmicus atau vena pusaran dan vena retina centralis. Fungsinya mengalirkan darah dari mata. Nah, pembuluh darah ini masuk dan keluar melalui bagian belakang mata, terhubung ke sistem vena ophthalmicus yang lebih besar yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Oke, yang selanjutnya itu ada konjungtiva. Konjungtiva itu adalah selaput bagian dalam kelopak mata. Itu berfungsi untuk melindungi mata dan membuat air mata itu bisa keluar ke bawah. Dan lokasinya itu berada di kelopak mata bagian dalam. Ada bagian koklea. Koklea atau rumah siput adalah bagian dari telinga dalam yang berbentuk spiral dan berisi cairan yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf pendengaran. Sinyal listrik ini ditafsirkan sebagai suara individu oleh otak, memungkinkan kita mendengar dan memahami suara di sekitar kita. Yang selanjutnya ada bagian aurikular lobul. Aurikular lobul atau daun telinga adalah lipatan kulit lembut di bagian bawah telinga yang tidak memiliki tulang rawan, melainkan jaringan lemak dan ikat yang kaya akan pembuluh darah dan ujung saraf. Fungsinya termasuk membantu memancarkan suara ke telinga bagian dalam, melokalisasi sumber suara, menjaga telinga tetap hangat, serta melindungi telinga bagian dalam dari kotoran. Selain itu, karena banyaknya ujung saraf, daun telinga dapat menjadi zona sensitif bagi sebagian orang. Ya, selanjutnya adalah helik. Helik adalah bagian dari telinga luar yang berupa lengkungan tepi luang rawan paling luar, berfungsi mengumpulkan dan mengarahkan gelombang suara menuju saluran telinga, serta membantu menguatkan dan memfilter suara agar proses mendengar lebih efektif. Selanjutnya adalah antihelik. Antihelik adalah tonjolan tulang rawan melengkung berbentuk Y di dalam daun telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan, memperkuat, dan mengarahkan gelombang suara ke saluran telinga. Oke, baik, selanjutnya adalah timpani, cavity atau rongga timpani. Definisinya yaitu ruang kecil berisi udara di tengah telinga antara gendang telinga dan gendang dalam. Fungsinya yaitu meneruskan getaran suara ke tulang pendengaran, menyeimbangkan tekanan udara, dan melindungi telinga dalam. Selanjutnya, eatrum atau gendang telinga, yaitu selaput tipis yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Fungsinya yaitu menangkap gelombang suara, mengubah menjadi getaran, dan meneruskannya ke tulang pendengaran. Adalah tulang ingus, yaitu fungsinya adalah menerima getaran dari tulang martil, malleus, dan menyalurkannya ke tulang sulcus stapes. Dan juga fungsi lainnya itu memperkuat suara. Nah, selanjutnya ada tulang temporal, yaitu tempat pelekatan otot. Tulang yang menjadi tempat pelekatan otot-otot seperti untuk meredam gerakan seperti mengunyah, menelan, serta otot yang menggerakkan leher dan kepala. Air canal atau saluran telinga, yaitu adalah saluran berbentuk tabung sepanjang kurang lebih 2,5 cm yang menghubungkan daun telinga dengan gendang telinga. Tersusun dari bagian luar bertulang rawan dan bagian dalam bertulang. Fungsinya yaitu untuk menghantarkan suara, melindungi telinga dari debu dan benda asing melalui serumen,
serta menjaga suhu dan kelembapan telinga. Cartilage atau tulang rawan pada bagian telinga adalah jaringan elastis yang membentuk kerangka luar telinga atau pinna atau auricula. Secara anatomi, jenis tulang rawan yang menyusun telinga luar disebut tulang rawan elastis atau elastic cartilage karena mengandung banyak serat elastin. Cartilage berfungsi untuk 1. Menjaga bentuk telinga luar agar dapat menangkap gelombang suara dengan baik. 2. Melindungi struktur halus di dalam telinga dari cedera. 3. Memberi fleksibilitas sehingga telinga bisa sedikit ditekuk tanpa rusak. Ada triangular fossa. Adalah sebuah lekukan atau cekungan berbentuk segitiga yang terletak di bagian atas daun telinga atau pinna, yaitu di antara dua cabang atau crura dari antihelix. Fungsi utamanya triangular fossa ini adalah untuk mengumpulkan dan mengarahkan gelombang suara ke saluran telinga serta membantu dan melokalisasi arah sumber bunyi yang berkontribusi pada keseluruhan fungsi pendengaran kita. Eustachius tube. Ini adalah gambarnya. Menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan atau belakang hidung yaitu nasofaring berfungsi sebagai 3P. Yang pertama sebagai penyeimbang tekanan, yang kedua sebagai pembersihan, dan ketiga sebagai proteksi. Selanjutnya ada konka yang berfungsi untuk menangkap dan mengarahkan gelombang suara dari luar ke saluran telinga. Selanjutnya yaitu stapes, adalah tulang terkecil dalam tubuh dan berperan penting dalam menyalurkan energi suara dari telinga tengah ke telinga bagian dalam, terutama dengan cara meningkatkan amplitudo getaran, yaitu mengirimkan getaran dari tulang ulkus ke jendela oval atau koklea di telinga bagian dalam, sehingga suara dapat diterjemahkan menjadi sinyal yang dapat ditafsirkan oleh otak. Selanjutnya yaitu scapa, adalah sebuah alur pada daun telinga auricula manusia yang berada di antara heliks dan anteheliks, yaitu untuk membantu menangkap dan mengumpulkan gelombang suara agar dapat diteruskan ke bagian telinga berikutnya. Ada vestibular nerve sama cochlear nerve, itu berfungsi untuk yang vestibular itu berfungsi untuk keseimbangan. Nah, yang cochlea itu berfungsi untuk pendengaran, dan keduanya itu memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas dan pendengaran. Semicircularis canal adalah 3 saluran berbentuk cincin di tengah bagian dalam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan mendeteksi gerakan rotasi kepala. Saluran-saluran ini berisi cairan bernama endolimfa dan sel-sel rambut yang peka terhadap gerakan. Ketika kepala bergerak, endolimfa bergerak dan memicu sel rambut mengirimkan sinyal ke otak untuk mempertahankan keseimbangan tubuh.